Oke, ini mungkin sesi berikutnya adalah sesi diskusi, sesi pertama untuk webinar kita. Saya nanti ada 3 pembicara, saya akan mengundang Mbak Fia dan Pak Gunawan Alif, seperti yang tadi sudah disebutkan Dwi oleh MC. Tapi sebelum ke sesi panelis berikutnya, saya mungkin akan memaparkan sedikit tentang perjalanan atau lebih tepatnya dunia CSR di Indonesia ya. Judulnya review pelaksanaan CSR di Indonesia dari sudut pandang sosial marketing. Barangkali saya ini evaluasinya tentang 2 dekade tidak terasa CSR di Indonesia ini sudah 2 dekade. Mungkin kita bisa mulai dengan slide-nya. Minta tolong. Jadi CSR di Indonesia, nah ini. CSR di Indonesia ini sudah persis 2 dekade. Jadi tahun 2000 persis, jadi PBB ini dimulai dengan PBB, inisiatif PBB meluncurkan resolusi Millennium Development Goals, MDGs. Pasti orang CSR sudah hafal sekali dengan ini. Jadi sebelum tahun 2000, sebetulnya perusahaan Indonesia sudah banyak juga yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial, mengembalikan dalam tanda kutip keuntungan atau keuntungan dari apa yang didapat dari Indonesia ini kembali ke masyarakat Indonesia gitu. Seperti Chevron. Chevron itu dulu sebelum tahun 2000 mereka mengembalikan keuntungan itu dalam bentuk misalnya kebanyakan filantropi, membangun jembatan, membuat sekolah, banyak infrastruktur seperti itu. Jadi bantuan-bantuan langsung seperti itu. Dan tidak hanya Chevron, banyak perusahaan-perusahaan lain, terutama perusahaan yang mengelola sumber daya alam Indonesia. Itu yang kegiatan sosialnya itu berupa filantropi. Bahkan sampai sekarang juga filantropi masih banyak. Tapi itu akan ada terjadi pergeseran-pergeseran setelah tahun 2001. Masih slide pertama, tahun 2001 ada ini fase 1 maksudnya ya, bukan fase 2. Ini saya membagi fase tahun 2000, saya bikin judulnya dua dekade gerakan CSR di Indonesia. Dimulai tahun 2000 sampai diakhiri tahun 2020, bukan diakhiri, sampai sekarang ya, 2020 nih. Tahun 2000 PBB fase 1 ini, saya masukkan 4 milestone ini pada fase 1. Tahun 2000 itu PBB meluncurkan resolusi MDGs. Lalu yang menandai bahwa CSR di kegiatan sosial buat kegiatan sosial perusahaan-perusahaan Indonesia itu jangan lagi semata filantropi seperti itu. Maka tahun 2001 itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang arahan pelaksanaan CSR bagi perusahaan minyak dan gas. Nah, pada waktu itu pemerintah masih selektif, hanya perusahaan minyak dan gas yang wajib melakukan CSR seperti itu. CSR-nya pun ada panduannya, tidak lagi hanya donasi-donasi atau filantropi atau charity. Lalu pada 2005, nah ini tidak hanya di Indonesia, di gerakan ini juga di dunia karena PBB itu resolusi PBB ya 2005 itu Philip Kotler dan Densili mengakomodasi hal itu kemudian meluncurkan konsep MCSI, Marketing and Corporate Social Initiative. Jadi mereka berdua, Philip Kotler seperti diketahui adalah bapak marketing dunia, lalu Nancy Lee adalah pakar social marketing. Mereka kemudian membuat buku bersama juga beberapa buku tentang social marketing. Di sini mereka berdua membuat konsep-konsep yang eksekusi dari CSR, bagaimana di perusahaan seharusnya. Lalu pada 2006, Mark Kramer dan Michael Porter itu memperkenalkan konsep CSV, Creating Share Value. Itu yang lebih ke kalau diterjemahkan bebasnya menciptakan manfaat bersama. Itu CSR yang lebih advance daripada sekadar dalam tanda kutip bantuan langsung. Lalu itu fase pertama muncul konsep dan memicu perkembangan CSR pada tahun-tahun berikutnya. Pada fase kedua
itu pemerintah Indonesia dan seluruh berkepentingan di Indonesia itu mulai meluncurkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang CSR di Indonesia. 2007 Undang-Undang tahun 40 mewajibkan perusahaan di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi tidak hanya perusahaan tambang dan perusahaan minyak dan gas, tapi semua perusahaan itu tapi berundang-undang. Semua perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang berkaitan. Jadi tidak hanya pertambangan ya. Tahun 2009 ada lagi Undang-Undang Nomor 4 2009 ini mewajibkan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ini lebih spesifik. Jadi undang-undang ini mengatur bagaimana perusahaan tambang dan minyak itu lebih spesifik harus membuat program pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak semata-mata filantropi atau sumbangan atau dana bantuan langsung atau charity atau apapun yang seperti tadi saya sebutkan bahwa dulu mereka menyumbangnya membuat jembatan, membangun sekolah dan lain-lain. Tapi ini lebih ke penekanannya untuk pertama kali disebutkan pemberdayaan masyarakat. Seperti apa itu? Kemudian setelah itu banyak dilakukan. Lalu tahun itu pula terbit Undang-Undang Nomor 32 ini tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ini yang lebih spesifik lagi undang-undang ini mengawal perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengelola dan mengelola lingkungannya supaya tetap lestari. Lalu tahun 2011 muncul undang-undang. Jadi tidak hanya tentang lingkungan, tapi juga kemudian tahun 2011 inisiatif dari Kementerian Sosial kalau tidak salah ini menerbitkan DPR lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tentang bahwa penanganan fakir miskin juga itu dananya bisa diambil dari CSR perusahaan. Lalu tahun 2012, nah terbitlah untuk pertama kalinya PP. Kalau sebelum-sebelumnya undang-undang tahun 2012 lalu muncul peraturan pemerintah. Jadi langsung untuk eksekusinya. Ini sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 40 yang untuk yang tadi semua jadi diawasi ketat bahwa semua perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR dan melaporkannya dalam RUPS. Jadi selain ada laporan tahunan juga ada laporan keberlanjutan sejak 2012 Sustainability Report kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Itu fase kedua. Lalu fase ketiga ini tahun 2015 MDG selesai, lalu muncul SDG, Sustainability Development Goals, yang mencakup 17 tujuan dan 169 target. Ini targetnya apa aja yang harus dilakukan sampai tahun 2030 nanti. Jadi supaya nanti tahun 2030 bumi ini lestari, masyarakatnya isinya orang-orangnya sejahtera dan lain-lain. Ini SDGs ini kemudian diratifikasi juga oleh pemerintah Indonesia. Lalu 2017 terbit Perpres eksekusinya ini yang memandatkan Bappenas yang akan menyiapkan peta jalan roadmap-nya Indonesia supaya mencapai tadi target-target 2030 SDG. Nah, sebetulnya SDG ini yang harusnya menjadi acuan dunia usaha untuk melakukan CSR-nya. Tapi juga nanti ada panduan bukan panduan sebetulnya ya, acuan dari tentang social marketing nanti kita bahas. Lalu 2018 pemerintah Indonesia membentuk tim koordinasi SDG tapi injelalahnya tahun 2020 ada pandemi sehingga inisiatif-inisiatif sosial yang dilakukan oleh oleh dunia usaha banyak dalam rangka menghadapi pandemi ini. Itu perjalanan 20 tahun perjalanan CSR di Indonesia. Nah, sekarang apa hubungannya CSR dengan social marketing? Ini. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana hubungannya, saya jelaskan dulu ini social marketing apa sih sebetulnya? Social marketing ini menurut definisi Nancy Lee, beliau adalah President of Social Marketing Services Incorporation di Amerika Serikat dan juga dosen di University of Washington.
Social marketing adalah proses yang menggunakan prinsip-prinsip dan teknik marketing untuk mempengaruhi perilaku target audience yang akan bermanfaat bagi masyarakat maupun individu yang bersangkutan. Jadi, menurut social marketing ini, dengan mengacu pada social marketing, kita perusahaan bisa melakukan sesuatu hal yang lebih besar daripada sekadar, dalam tanda kutip, maaf, bantuan-bantuan langsung yang misalnya itu pun penting untuk tidak mengecilkan arti bantuan langsung untuk membantu fakir miskin misalnya, tidak, tapi akan lebih powerful kalau program sosial marketing itu atau CSR, program CSR itu dikemas dalam sebuah sosial marketing sehingga bisa menciptakan dampak yang lebih besar. Nancy Lee sering sekali mencontohkan program CSR yang diselenggarakan oleh Johnson & Johnson. Saya pernah mention ini di IG Live majalah_mix_markom. Jadi di dalam ceritanya, di dalam CSR-nya Johnson & Johnson itu adalah Johnson & Johnson waktu itu berdasarkan riset di Amerika Serikat pada 2002, jadi awal dekade 2000 itu memperkirakan pada 2020 ini profesi perawat di Amerika Serikat akan sangat langka. Padahal itu kan sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Karena itu Johnson & Johnson komit untuk menciptakan, untuk mempengaruhi perilaku atau membangkitkan semangat atau menggugah semangat para generasi muda waktu itu untuk belajar, untuk masuk menjadi perawat, untuk belajar, untuk kuliah di bidang keperawatan sehingga tercipta profesi-profesi perawat yang profesional. Itu banyak hal yang dilakukan oleh Johnson & Johnson. Jadi programnya ada filantropinya, misalnya dia ada bantuan langsung memberikan beasiswa supaya mereka generasi muda mau menjadi perawat. Lalu dia bikin campaign, jadi seperti mengkampanyekan produk atau brand sabun cuci misalnya. Kalau perlu mereka membuat kampanye di televisi, membuat kampanye bahwa profesi perawat itu penting, profesi perawat itu bergengsi, profesi perawat itu sangat dibutuhkan, seperti itu. Kampanyenya seperti itu. Lalu mereka bahkan membuat aplikasi untuk ini. Banyak hal yang dilakukan oleh Johnson & Johnson untuk sosial marketing dalam rangka mengubah profesi perawat yang tadinya ditinggalkan menjadi yang diminati. Seperti itu. Itu contoh sosial marketing yang sukses, dinilai sukses. Memang itu butuh waktu. Johnson & Johnson komitnya jangka panjang, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi kalau tidak salah sampai 8 tahun. Dana yang dihabiskan memang cukup besar, sampai 50 juta US dollar, besar ya. Tapi itu worth it dengan apa yang mereka dapatkan, kalian. Tidak ada detail riset tentang apa yang mereka dapatkan dari hasil campaign tersebut. Yang pasti bahwa brand Johnson & Johnson sangat nancep di kepala para stakeholders di dunia kesehatan, di dunia rumah sakit, seperti itu. Itu sosial marketing. Lalu kenapa harus sosial marketing gitu ya? Kenapa harus sosial marketing? Ini berdasarkan risetnya Nancy Lee, dia mengadaptasi dari temuan-temuan itu bahwa orang itu terbagi dalam seperti ini. Ada yang disebut innovators, early adapters, dan sebagainya. Nah, dari kurva ini, orang yang membutuhkan edukasi, contohin dong gua gitu loh, kalau istilahnya, kalau ya misalnya untuk sebuah perbuatan baik yang baru, untuk kampanye perubahan perilaku itu mereka butuh contoh dulu, show me. Contohin dulu dong gua gitu. Itu tuh ada di innovators dan early adapters. Ini jumlahnya kurang dari 20% orang yang butuh kayak gitu. Nah, itu orang-orang seperti ini tuh butuh edukasi, butuh informasi gitu, butuh contoh. Tapi yang sebagian besar justru ada di tengah itu, di early majority dan late majority. Di situ itu
lebih dari 60% ya, 68% itu adalah orang-orang yang udah tahu, tapinya tidak mempraktekkan. Jadi mereka judulnya dorong dong gua gitu, bantuin gua untuk melakukan hal itu. Istilahnya gitu loh kalau misalnya istilah anak-anak sekarang. Jadi supaya mendorong mereka untuk melakukan perbuatan baik itu perlu dorongannya apa? Social marketing dengan campaign, dengan banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendorong itu. Itu makanya disebutnya disinilah social marketing approach itu sangat penting karena jumlah orang yang bisa dipengaruhi untuk melakukan perbuatan baik itu lebih banyak di sini posisinya. Dan terakhir di sini yang kecil, sebagian kecil hanya 16% adalah orang-orang yang balelo, susah banget gitu, udah diajarin, udah didorong, tapi susah, perlu law enforcement di sini, perlu legal intervention di sini, itu kecil. Jadi artinya social marketing itu sebetulnya banyak orang yang bisa dipengaruhi dengan social marketing. Artinya social marketing lebih dari kita tidak cukup hanya informasi dan edukasi, butuh social marketing. Oke, next slide. Itu sebabnya butuh social marketing. Next slide adalah CSR versus corporate social marketing. Nah, ini kalau Nancy Lee dan Philip Kotler itu menyebut CSR itu sebagai payungnya, sebagai atap dari sebuah bangunan. Jadi corporate social responsibility itu baru komitmen aja. Jadi komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar dan lingkungan sosial dan lingkungan hidupnya. Itu baru pernyataan komitmen tanggung jawabnya. Tapi apa yang dilakukan, yang harus dilakukan untuk membumikan tanggung jawab itu, membumikan pernyataan tanggung jawab tersebut. Nah, maka dibuatlah oleh Nancy Lee dan Philip Kotler 5 pilar. 5 pilar yang kemudian menjadi kategori-kategori dalam awarding kami di virtual awarding tadi disebutkan. Ada corporate philanthropy, ada responsible business practices. Jadi ada employee volunteering, ada cause related marketing. Ini nanti Pak Gunawan Alif nih. Cause related marketing nih expertnya Pak Gunawan Alif. Lalu ada corporate social marketing. 5 hal inilah yang menjadi pilar dari CSR di perusahaan. Oke, saya sudah di warning 3 menit lagi. Saya percepat ya. Di sini corporate social marketing ada di satu pilar di paling kanan. Nah, sebetulnya ini nanti tuh bisa dengan melakukan corporate social marketing kita bisa cross pilar, bisa dalam corporate social marketing itu bisa melakukan filantropi, bisa melakukan business practice, responsible business practice, employee volunteering dan sebagainya. Oke, nextnya ini di Indonesia ini faktanya dari hasil kemarin kita mengumpulkan entries program-program CSR didominasi lebih dari 40% masih ada di filantropi semata, hanya filantropi, hanya dalam tanda kutip. Maaf tidak mengecilkan arti filantropi, tapi ini akan lebih powerful kalau tidak sekadar filantropi. Nah, ini yang lain-lainnya masih relatif lebih kecil. Apalagi ya, circular economy dan creating share value itu sangat sedikit, sangat kecil, karena itu penghargaannya tadi kita sebut penghargaan khusus, karena tidak banyak perusahaan yang melakukan kategori itu, gitu ya. Kebanyakan masih filantropi. Kemudian berikutnya adalah ini corporate social creating share value dan circular economy. Creating share value adalah menciptakan manfaat bersama. Ini identik dengan prinsip kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Jadi artinya CSV itu adalah lebih melibatkan masyarakat di sekitar perusahaan atau pabrik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi ada di situ ada manfaat bersama. Jadi saling memberi dan saling mengisi. Program itu tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan, tapi juga untuk bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya.
disitulah dengan program ini akan terjadi sustainability, sama-sama saling menguntungkan. Ini banyak dilakukan, sudah dilakukan oleh Nestle. Yang sangat tercatat itu Nestle melakukan CSV. Circular economy itu zero waste. Jadi bentuknya responsible business practices sebetulnya. Jadi lebih ke mengolah semua limbah, pokoknya zero waste. Perusahaan itu sampai zero waste. Zero waste. Oke, berikutnya. Oke, selesai. Thank you. Ini kalau ingin tahu lebih banyak bisa didapatkan di buku Corporate Social Initiative majalah Mix yang diterbitkan oleh Swamedia Group. Udah 2 tahun yang lalu. Mungkin di situ akan lebih detail. Terima kasih. Nah, itu presentasi saya tentang overview CSR di Indonesia. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang kurang. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Pak Gunawan Alif lebih expert dalam hal ini. Oke, berikutnya saya akan meminta Mbak Fia. Mbak Fia, halo Mbak Fia, siap-siap ya. Kita akan mendengarkan Mbak Fia Arsawirja akan berbagi cerita tentang program-program inisiatif Corporate Social Initiative, Corporate Sustainability Initiative di Panasonic Gobel Indonesia. Judulnya kami kasih judul corporate, kita tekankan di corporate philanthropy, tapi filantropinya ini berkelanjutan gitu loh, nggak hit and run. Dia Panasonic Gobel PGI ini melakukannya terutama untuk program project untuk solusi untuk daerah terpencil, kalau tidak salah. Nah, nanti Mbak Fia akan ngobrol banyak bagaimana program itu dikemas sehingga berkelanjutan, meskipun filantropi, tapi ini berkelanjutan. Oke, silakan saya serahkan ke Mbak Fia. Silakan Mbak Fia. Oke, terima kasih untuk Ibu Liz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan pertama saya sampaikan terima kasih kepada majalah Mix and Marketing yang pada hari ini telah memberikan penghargaan kepada kami, Panasonic Gobel Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Kemal Gani, Group Chief Editor untuk SWA, dan juga para narasumber yang sudah hadir saat ini, rekan-rekan media, serta para peserta webinar siang hari ini. Tentunya ini hal yang sangat menarik dan alhamdulillah ya untuk majalah marketing bisa menyelenggarakan CSI awarding meskipun dalam keadaan pandemik sehingga bisa dilakukan secara virtual di tahun yang kelima. Baik, mohon izin memperkenalkan diri, saya dengan Fia Arsawirja, Head of Corporate Communication Panasonic Gobel Indonesia. Dan untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai sharing session ini, yang mungkin lebih kepada sharing ya, tidak bicara untuk presentasi, tapi lebih pada sharing aktivitas yang kami lakukan program-program CSR di Panasonic Gobel Indonesia. Tentunya nanti akan membutuhkan juga beberapa masukan dan saya juga perlu belajar dari perusahaan-perusahaan lain yang sudah melaksanakan ini jauh lebih baik mungkin dari kami. Baik, yang pertama, next, background kami untuk menjalankan program CSR di Panasonic Gobel Indonesia tentunya kami akan kembali kepada filosofi dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana perusahaan memiliki filosofi untuk menjalankan contribution to nation. Next. Okay, next. Yes. Panasonic Gobel memiliki manajemen filosofi bagaimana kita bisa melakukan kontribusi kepada pembangunan society melalui bisnis. Tentunya ini memberikan salah satu komitmen untuk kami bisa terus memberikan kegiatan-kegiatan yang memiliki impact yang positif kepada sosial dan juga kepada masyarakat dan juga bisnis itu sendiri. Dan hal yang lain yang tidak kami lupakan dalam menjalankan program-program ini tentunya bagaimana kami bisa menjalankan program CSR ini yang berkelanjutan dan juga inline dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga itu selalu akan menjadi bagian yang kami fokuskan. Selain yang ketiga tentunya adalah SDG itu sendiri. Next-nya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa untuk program-program kami pun tidak hanya kita berbackground atau berlatar belakang dengan filosofi dari perusahaan, tetapi juga harus inline dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan pemerintah.
karena banyak sekali yang pemerintah canangkan dan membutuhkan tentunya partisipasi dari masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan seperti para pemenang yang sudah sangat baik kegiatan-kegiatannya. Mungkin itu yang dilakukan oleh kami semua untuk mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, seperti juga program-program air bersih, program-program untuk sampah, program-program juga untuk tenaga surya ataupun energi, dan masih banyak sekali program-program pemerintah yang membutuhkan dukungan kita, termasuk juga masalah pendidikan yang saat ini juga menjadi isu. Next. Oke, next-nya. Ya, untuk sustainability bisnis di perusahaan kami, memang kami memiliki 3P, yaitu yang menjadi dasar utama dari Panasonic Global Indonesia adalah people before product. Setelah people before product, tentunya ada bisnis itu sendiri, bisnis ekspansi, dan yang tidak bisa kita tinggalkan di sini adalah community development. Karena untuk sustainability tentunya kita tidak bisa bicara hanya masalah manusianya, bisnisnya, tentunya bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada lingkungan, kepada masyarakat. Sehingga ini yang selalu menjadi pegangan kami di dalam menjalankan bisnis, sehingga tidak bicara mengenai profit semata, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia lebih baik, untuk menjadi semuanya lebih baik sesuai dengan slogan yang kita miliki, yaitu a better life, a better world. Next. Nah, mungkin ini sebelum masuk ke program-program, mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai pilar-pilar yang ada di Panasonic Global dalam menjalankan CSR programnya. Tentunya sebetulnya banyak sekali program-program atau pilar-pilar yang dan berbeda di setiap negara. Tentunya Panasonic di Indonesia, Panasonic di Thailand, Panasonic di Vietnam, dan juga Panasonic di beberapa negara lainnya tentunya berbeda memiliki pilar-pilar tersebut, karena memang isu-isu yang ada atau yang terjadi tentunya akan sangat berbeda di setiap negara. Sehingga ini yang menjadi fokus kami gitu, untuk bisa memberikan impact yang lebih baik melalui pilar-pilar ini supaya semuanya lebih terencana dengan baik. Salah satunya adalah untuk corporate citizen, untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga di masyarakat, kemudian juga ada environment, dan juga yang ketiga adalah sponsorship yang berkaitan dengan lingkungan atau local community. Nanti mungkin kita bisa jelaskan secara langsung dengan program-programnya dan juga bisa dengan diskusi ya, mungkin akan lebih enak. Next. Nah, ini contoh-contoh beberapa kegiatan yang selama ini memang sudah berjalan di Panasonic Global Indonesia. Ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan secara grup, tapi juga ada kegiatan yang dilakukan mandiri oleh Panasonic Global Indonesia sendiri. Karena Panasonic di Indonesia memang kita ada Panasonic Global Indonesia as a sales company, itu juga ada factory, dan ini adalah beberapa contoh kegiatan yang konsisten kita lakukan. Salah satunya adalah Panasonic Scholarship, kemudian Kid Witness Juice kita sudah sampai dengan tahun ke-16, Panasonic Global Award itu sudah ke tahun 22, Liga Kompas kita bekerja sama dengan Liga Kompas, dan kemudian dengan Kick Andy yang tadi disebutkan, menang lawan sampah, dan kemudian Power Supply Container atau donation yang kita lakukan sejak tahun 2015, dan kemudian 100.000 solar lantern untuk project, dan terakhir kita lakukan di tahun lalu, yaitu Light My Pet di Cibadak, dan ini ada contoh beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk CSR Panasonic Global di Indonesia. Nah, untuk ini mungkin kegiatan yang sempat diberikan penghargaan oleh Mix, yaitu salah satunya adalah Bringing Light People Solar Lantern Donation, dan kemudian kita ada Power Supply Container, dan juga untuk Social and Environment. Mungkin saya bisa cerita sendiri apa sih sebetulnya dengan kegiatan mengenai Solar Lantern itu sendiri. Solar Lantern itu sendiri adalah merupakan program global dari Panasonic Jepang, di mana itu terkait dengan donasi 100.000 solar lantern di seluruh dunia, dan salah satunya adalah di Indonesia. Kemudian kalau untuk yang kedua, itu adalah contoh pemberian donasi, yaitu Power Supply Donation, yang diberikan di beberapa daerah. Terakhir adalah kita lakukan di Sintang,
Dan kemudian untuk social empowerment adalah kegiatan yang terkait dengan produk itu sendiri, dan juga empowerment atau social joy movement untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sosial. Dan ini semua inline dengan SDG yang kita tadi disebutkan juga oleh Mbak Lis, merupakan bagian yang menjadi fokus juga untuk di Indonesia, dan kita juga berkiblat juga untuk ke sana. Oke. Nah, ini implementasi yang mungkin kita bisa ceritakan sedikit mengenai proyek-proyek yang ada terkait dengan power supply donation atau container yang sudah dilakukan sejak tahun 2015 di beberapa tempat. Yang pertama adalah di Karimun Jawa, dan kemudian adalah di Pandeglang. Yang ketiga terakhir adalah di Sintang. Proyek ini adalah pemberian satu donasi berupa donasi power supply yang bentuknya berupa seperti baterai, dan kita berikan kepada targetnya adalah wilayah-wilayah yang memang tidak ada listrik di sana. Nah, ini yang menarik gitu, karena beberapa kegiatan, saya hanya sharing, di 2015 pada saat kita melakukan yang pertama kali untuk donasi ini, kita lakukan adalah di Pandeglang, kurang lebih 6 jam dari Jakarta, dan ternyata ada satu desa di mana dia ada 30 tahun tidak bisa menikmati listrik. Dan itu jujur buat kami surprise juga gitu, ada satu desa yang dengan 30 tahun mereka tidak bisa menikmati. Ini kami memberikan bantuan berupa power supply container yang dengan adanya power supply itu kita bisa menghadirkan tenaga atau energi listrik di salah satu desa di sana, sehingga luar biasa animonya dari mereka pada saat menerima kegiatan tersebut. Dengan adanya power supply itu, listrik tentunya akan masuk ke desa, dan kemudian kita bisa membantu proses belajar dan mengajar di sana, dan juga kita bisa lakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan community development, terutama untuk ibu-ibu dan juga para kepala keluarga di sana. Dan ini kita lakukan terakhir adalah proyek untuk di Sina, Kalimantan Timur, dan ini juga luar biasa, di mana salah satu daerah di Kalimantan dia tidak ada listrik, dan kita kemudian melakukan implementasi untuk donasi power supply container ini, dan sehingga dengan setelah adanya donasi ini, desa tersebut bisa mendapatkan listrik di sana, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa dilakukan. Untuk anak-anak tentunya proses belajar dan mengajar. Sementara di sana para nelayan yang tadinya hanya bisa menangkap ikan, kemudian kita lakukan juga coaching, kita lakukan juga edukasi bagaimana bahwa ikan ini juga kita bisa olah menjadi makanan yang lain, bisa olah lagi untuk hal-hal yang lain, sehingga itu akan lebih menarik gitu untuk para nelayan di sana yang tadinya hanya bisa mendapatkan ikan saja, tapi dengan olahan itu secara perekonomian mereka menjadi lebih baik. Belum lagi juga untuk para petani seperti teh untuk Rosella, moringa di sana, yang selama ini ya mungkin mereka hanya mendapatkan hasil dari pertanian tersebut, tapi mereka tidak tahu bagaimana bisa mengolah itu semua. Dan disitulah kami memberikan pelatihan, kami hadir untuk memberikan bagaimana ini bisa step by step, dari mulai cara menanam, kemudian bagaimana kemudian itu bisa kita panen, setelah itu diolah bisa menjadi teh, menjadi madu, dan lain-lain. Bahkan juga untuk ikan ada yang menjadi abon. Semua kita coba untuk pelatihan sehingga tidak hanya menjadi materinya menjadi bahan makanan saja, tapi juga sekalian untuk packagingnya. Bahkan kita juga bantu mereka untuk bisa mencarikan channel untuk penjualannya, sehingga respon dari masyarakat itu sendiri sangat luar biasa. Dan terutama untuk ibu-ibu, untuk kaum ibu-ibu yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak kegiatan, mereka bisa lebih mereka bisa lebih banyak pengetahuan juga gitu dari kondisi yang saat ini. Dan bahwa beberapa
daerah di Indonesia itu bahwa masih sangat terbatas dengan energi listrik, itu menjadi concern kami dan juga global, sehingga harapannya adalah ini semua nanti akan bisa berjalan terus-menerus, sehingga dengan proses donasi power supply ini kita bisa banyak melakukan perubahan di salah satu, ya mungkin di satu desa dan desa yang lain, tapi banyak hal yang kemudian terutama untuk anak-anak, mereka yang selama ini tidak tahu, tidak dapat informasi apapun, dengan adanya listrik, dengan adanya energi dalam satu desa, itu bisa mendapatkan informasi yang luar biasa untuk mereka bisa sekolah, bisa belajar. Next. Nah, ini produk yang kami donasikan, power supply container ini bentuknya seperti baterai, besar, cukup besar, hampir sebesar rumah, cukup menarik, dan ini kita berikan 1 tahun untuk kita pasang di sana, kemudian kita edukasi, kita lakukan pelatihan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana untuk supaya nge-charge baterainya, bagaimana itu penggunaannya untuk ke seluruh wilayah dan lain-lain. Terus kita lakukan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kita pantau terus, nanti ini akan kita serah terimakan kepada pemerintah atau kepada pemerintah wilayah setempat, untuk kemudian nanti mereka sendiri yang akan mengelola secara mandiri. Tentunya jika ada hal-hal yang perlu dibantu, mereka masih bisa juga untuk berkoordinasi dengan kami di Panasonic Global Indonesia. Dan untuk menjalankan kegiatan ini tentunya kami tidak sendiri, karena untuk menjalankan satu CSR atau kegiatan seperti ini, tentunya kita akan lebih baik untuk bisa bekerja sama, terutama kaitannya dengan data. Sehingga untuk di Sintang kita bekerja sama dengan Yayasan Dian Desa, mereka yang memberikan banyak informasi mengenai hal ini dan juga membantu kami untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan juga melakukan evaluasi dan monitoring secara detail, sehingga kegiatan ini bisa tepat sasaran dan juga kegiatan ini bisa memberikan impact seperti yang kami harapkan tentunya. Jadi tidak bisalah kita harus berjalan sendiri, tentu akan dibantu oleh NGO, terutama dengan kaitannya dengan data, akses, dan lain-lain. Itu sangat membantu. Terima kasih. Thanks. Ya, ini contoh-contoh daerah yang kami support dengan power supply container, di mana ada lahan-lahannya, kemudian tanamannya moringa dan rosella, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti bagaimana mengelola teh itu, bagaimana mengelola rosella, moringa, dan juga itu kita sampai bikin dengan membuat kapsul, ada juga dengan teh dan lain-lain, sampai dengan packagingnya. Jadi kita mengajarkannya secara detail kepada mereka dari nol, gitu ya, dari nol sampai mereka tahu bahwa produk ini tidak hanya bisa ditangkap, bisa dipanen, selesai, tapi ternyata setelah diolah memiliki nilai jual yang jauh lebih bagus, dan untuk mereka pasti akan memberikan pemasukan untuk perekonomian mereka secara untuk daily-nya, bahkan untuk monthly-nya juga akan menjadi lebih bagus. Next. Nah, ini juga masih bagian bagaimana aktivitas dari para petani, bagaimana kita melibatkan komunitas di sana, bagaimana kita melibatkan masyarakat di sana dengan petani ikan, nelayan pelaut ikan, untuk pelaut ikan, dan kemudian mereka kita ajarkan bagaimana mengolah ikan dari ikan tangkapan, bagaimana dijemur sampai dengan pengeringan dan diolah sampai menjadi abon, dan kemudian hasil pengolahan itu kita salurkan untuk kita jual kepada masyarakat. Juga ada madu dan lain-lain yang bisa kita buat dari hasil masyarakat di salah satu desa di Kalimantan Timur tersebut. Nah, ini Light My Pet, seperti yang saya sampaikan bahwa ini merupakan kelanjutan dari program Panasonic Global pada tahun 2013, di mana ini adalah 100.000 solar lantern yang diberikan kepada beberapa negara, termasuk di Indonesia. Dan pertama adalah sebanyak 100.000 bertenaga surya, dan terakhir kami menyumbangkan kurang lebih sekitar 5.000 kepada masyarakat di Lombok saat terjadi gempa beberapa waktu yang lalu, di mana semua aliran listrik mati,
kemudian air bersih juga tidak ada. Di situ kami melakukan donasi kurang lebih 5.000 untuk solar lantern ini, dan juga tentunya air bersih. Nah, itu kemudian kita lanjutkan di tahun lalu dengan kegiatan Light My Path, kegiatan yang kita berikan yaitu kepada anak-anak di sekitar Cibadak, Desa Cibadak, Jawa Barat, untuk kita ajarkan juga. Sebetulnya mereka di desa itu tidak 100% listrik tidak ada. Mereka hanya mendapatkan 60%, sehingga ada waktu-waktu tertentu yang bagi mereka itu tidak bisa menikmati penerangan. Jadi terutama untuk anak-anak yang mereka belajar. Jadi ini yang di donasi ini kita lakukan untuk mereka, sehingga pada saat malam hari di mana dibutuhkan mereka untuk belajar, orang tua berkegiatan, bahkan beribadah dan lain-lain, mereka bisa menggunakan lampu solar lantern ini dengan membantu mereka untuk melakukan semua kegiatan, terutama untuk anak-anak. Dan ini melibatkan juga dari pegawai atau employee di Panasonic Gobel Indonesia untuk bisa melakukan pengajaran atau edukasi kepada anak-anak. Saat itu memang kita mengundang 100 anak-anak untuk bisa mengetahui apa sih ini lampu ini, bagaimana teknologinya, bagaimana cara penggunaannya. Jadi kita coba lakukan engagement dengan masyarakat langsung di sana, dan responnya luar biasa dari mereka. Dan ini juga makin mengingatkan bahwa masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang mungkin nggak jauh dari Jakarta yang masih memerlukan support dari kita semua, terutama kaitannya dengan hal-hal yang bisa mendukung kehidupan sehari-hari, yaitu listrik. Nah, ini juga kami melakukannya tidak sendiri, kami dibantu juga oleh One Championship dan juga Yayasan Usaha Mulia untuk bisa berkoordinasi dengan kami dan juga melakukan monitoring untuk semua kegiatan-kegiatan ini. Dan kita akan melakukan kegiatan ini berkelanjutan untuk di tahun-tahun berikutnya. Tentunya juga perlu dibantu oleh teman-teman NGO, di mana kita memerlukan data-data desa-desa mana yang memang memerlukan support dari Panasonic, terutama kaitan dengan lampu dan juga power supply container. Nah, ini mungkin beberapa kegiatan tambahan yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan Menang Lawan Sampah. Ini adalah kegiatan kami, salah satu bagian dari support kami terhadap program juga pemerintah. Seperti kita tahu bahwa sampah di Indonesia menjadi isu yang cukup tinggi ya, cukup menjadi concern kita semua, di mana kita lihat ini menjadi hal yang perlu penanganan khusus. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita juga mengajak masyarakat untuk bisa memberikan, untuk bisa menjalankan kegiatan ini bersama-sama. Untuk bisa menjalankan kegiatan ini bersama-sama. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya kita untuk memberikan concern ya untuk sampah itu sendiri bersama-sama dengan masyarakat. Kita juga dibantu oleh teman-teman dari Waste for Change dan juga dari teman-teman NGO lainnya yang sangat concern dengan lingkungan. Yang pasti apa yang menjadi kegiatan ini tentunya sekali lagi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat kita akan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, terutama di kala pandemi. Dan ini sebetulnya ada kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan. Yes? 3 menit lagi ya. Oke. Ya, thank you, Mbak. Jadi ada kegiatan yang terkait dengan sampah ini yang sebetulnya agak terpending di tahun ini gitu, karena tahun ini adalah tahun 60 tahun Panasonic Gobel di Indonesia. Kita akan ada kegiatan yang terkait dengan sampah adalah di wilayah-wilayah wisata Indonesia. Seharusnya 6 wilayah akan menjadi target kami. Mudah-mudahan nanti setelah kembali new normal, kami bisa mendukung pemerintah, terutama kaitannya dengan wisata, untuk bisa kembali mengembalikan tempat wisata Indonesia, pantai-pantai Indonesia, wilayah-wilayah baik untuk yang dikunjungi dan menjadi kebanggaan Indonesia, tapi bangga dengan bersih, bukan bangga dengan banyak sampahnya. Mudah-mudahan itu kita bisa lakukan tahun depan, gitu ya, untuk
mendukung pemerintah, terutama dikaitan dengan wisata. Dan kemudian satu lagi adalah kegiatan CSR dengan Kick Andy. Ini kami lakukan merupakan kegiatan yang berupa sumbangan terhadap sumbangan keuntungan dari penjualan produk. Pada saat itu kita melakukan launching untuk Nanoi NA98, yaitu produk hair terbaru kami, dan kami melakukan kerjasama dengan Kick Andy Foundation, yaitu untuk memberikan bantuan di mana produk yang kita jual, kemudian kita auction pada saat kita launching, dan semua hasil auctionnya pada saat itu kita serahkan dan kita donasikan kepada Kick Andy untuk mensupport kegiatan mereka di bidang pendidikan dan juga kaki palsu. Nah, untuk selanjutnya kemudian dilakukan juga dengan adanya pemotong diskon ya. Kita memberikannya adalah setiap pembelian produk tersebut kita akan mendonasikan 100.000 per produknya, dan itu juga semuanya kita donasikan kepada teman-teman di Kick Andy Foundation. Mudah-mudahan itu juga bisa mendukung dan terus kita lakukan tahun depan bersama tentunya dengan beberapa partner yang kita bisa sama-sama bekerja sama untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Ya, next. Oke, ini mungkin beberapa beberapa tahap yang harus kita lakukan pada saat kita akan menentukan tempat di mana yang tempat-tempat atau area, project area untuk mendonasikan produk-produk kita, terutama kaitannya dengan produk untuk solusi daerah terpencil. Yes, mungkin itu saja yang bisa sharing untuk webinar hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian hari ini. Dan jika ada pertanyaan, mungkin kita bisa lebih enak diskusi, jadi kita bisa lebih banyak juga memberikan masukan juga kepada saya dan juga bisa untuk diskusi ke depannya akan bisa seperti apa. Mungkin begitu. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Panasonic bisa memberikan manfaat kepada lingkungan dan juga kepada negara tentunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fia, terima kasih banyak sharingnya, sangat bermanfaat. Semoga menginspirasi para pelaku bisnis yang lain, perusahaan-perusahaan lain, juga menginspirasi semua stakeholders di Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain, termasuk NGO tentunya. Tadi ya kan judulnya kalau tadi Mbak Fia itu bagaimana mengemasnya supaya berkelanjutan filantropi ini. Tadi ada pelatihan-pelatihan setelah pemberian donasi lantern tadi ya contohnya itu sesuai kebutuhan pelatihan-pelatihannya lalu di-maintain, ada engagement dengan masyarakat penerima benefit dan lain-lain. Itu tidak sebentar. Bertahun-tahun dilakukannya seperti itu. Begitu ya Mbak Fia ya? Oke, nanti sementara kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya sapa dulu. Nanti setelah ini Pak Gunawan Alif tentu sudah standby ya Pak Gunawan Alif. Pak Gunawan Alif ini pakarnya cause related marketing.